Kawan beberapa waktu lalu itu kan ada peristiwa alumni ya, udah jadi alumni itu ya. Alumni ya. Alumni itu siswa yang sampai tidak bisa membayar. Ini kronologisnya gimana, Pak? Baik, terima kasih atas perhatian dari media bahwa SMK Gentama Boyolali itu memang satu SMK swasta pusat di Boyolali yang mana mutlak dalam sisi pembiayaan itu dikelola oleh swasta ataupun mandiri dari yayasan. Jadi yang mana bahwa anak-anak yang sekolah di Ganesha itu memang terkenakan biaya administrasi yang mana diambil dari SOT dan juga bantuan dari pemerintah dan juga yayasan. Ini seperti itu. Jadi anak-anak yang sekolah di Ganesha ada pembiayaan terkait dengan sumbangan orang tua, kira-kira begitu. Terkait dengan kronologis anak yang lulus belum mengambil ijazah, nah, itu berarti selama dia sekolah otomatis dia diberikan toleransi terkait dengan pembiayaan yang ada di sekolah, yang mana pembiayaan itu karena sekolah berjalan selama 3 tahun, maka pembiayaan itu juga seharusnya dilakukan selama dia sekolah. Nah, terkait dengan informasi terkait rame di media terkait dengan belum mengambil ijazah karena biaya, berarti waktu sekolah otomatis dia tidak melakukan pembiayaan selama pembelajaran di sekolah berlangsung. Akhirnya pada waktu lulus belum bisa mengambil ijazah untuk proses selanjutnya, kira-kira begitu. Berarti selama 3 tahun itu sudah bayar berapa awalnya? Baik, akan saya jelaskan terkait dengan pembiayaan atas nama Ilham Maulana. Itu anak betul alumni SMK Gentama Boyolali, lulus tahun 2019, yang mana dia termasuk program KIP pemerintah. Jadi setiap tahun dapat bantuan dari pemerintah terkait pembiayaan di sekolah. Pada awal semester 1 menjak semester 2 tentunya juga mendapatkan bantuan KIP program pemerintah yang digunakan untuk pembayaran SOT, tetapi itu semua tidak mencukupi dalam proses pembayaran selama 1 tahun. Jadi dia digunakan biaya per semester. Jadi kalau 1 tahun itu ada 2 semester, berarti baru mendapat bantuan dari pemerintah 1 semester. Karena begitu kan tidak melengkapi daripada administrasi yang di sekolah sampai dengan 1 tahun atau 2 semester. Akhirnya kalau itu tertunda terus sampai dengan lulusan, akhirnya pembiayaan anak akan semakin menumpuk di saat akhir daripada proses pembelajaran setelah selesai, kira-kira begitu. Kemudian yang dilakukan itu setelah itu kalau lulus ya secara akademik. Secara akademik sudah lulus tahun 2019. Terus kemudian datang ke sekolah, apa yang dilakukan? Terkait dengan untuk minta ijazah ini. Oh, begitu. Terus akhirnya karena sudah hampir 2 tahun belum mendapatkan ijazah, maka perwakilan dari orang tua dan anak datang ke sekolah untuk meminta ijazah ke sekolah. Tetapi karena pembiayaan belum selesai, maka pun sekolah belum memperbolehkan untuk pengambilan ijazah, karena mungkin tidak hanya di Ganesha, mungkin sekolah swasta yang lain juga akan demikian, karena memang sekolah kan punya aturan sendiri terkait dengan aturan SK Kepala Sekolah untuk penerimaan ijazah. Memang sudah diatur dalam surat keputusan Kepala Sekolah, yaitu lulusan
SMK Ganesha Utama Boyolali yang mana 1 sampai dengan 5 tahun belum mengambil ijazah itu memang harus melunasi administrasi secara utuh yang ada di sekolah. Karena mau tidak mau, karena sekolah swasta semua operasional termasuk gaji karyawan juga dari anak kan begitu, sembilan orang tua. Lalu 5 sampai dengan 10 tahun itu untuk alumni itu datang ke sekolah silahkan mengambil ijazah. Bagi yang belum itu hanya dikenakan 50% dari pembiayaan. Misalkan kurangnya 1 juta, cukup dengan melengkapi administrasi 500.000, berarti anak atau alumni itu sudah bisa mengambil ijazah jika memang belum diambil kan begitu. Untuk 10 sampai dengan seterusnya, nah itu silahkan teman-teman alumni bagi yang belum ambil ijazah silahkan diambil Ganesha. Yang lulus 10 tahun lebih 10 tahun berarti diambil secara gratis karena begitu. Ke sekolah itu menghadap yayasan atau kepala sekolah atau siapa? Ya, top manajemen di sekolah ya kepala sekolah. Tetapi di atas kepala sekolah ada yayasan yang mengelola khusus terkait dengan pengelolaan di sekolah. Karena kami di bawah Yayasan Tunas Pembangunan Kabupaten Boyolali yang mana dikelola oleh pengurus Yayasan Tunas Pembangunan Boyolali. Gitu. Memintanya baik-baik itu atau gimana? Anak yang datang ke sekolah ya pertama minta dengan baik-baik, tetapi kan dilengkapi dengan aturan-aturan yang berlaku. Ya ada kesalahpahaman lah kira-kira begitu. Kami pun selaku pengelola sekolah kan tidak bisa melanggar aturan yang ada di sekolah, karena kami juga hanya karyawan yang mana harus menjalankan aturan. Nah karena begitu dimungkinkan mungkin ada kesalahpahaman dari pihak orang tua seakan-akan kami menahan ijazah, sebenarnya tidak. Sebenarnya betul. Kemudian anak ini apa yang dilakukan setelah nggak bisa mengambil ijazah? Setelah tidak bisa mengambil ijazah, lalu menghubungi yayasan, dan yayasan juga menyampaikan karena itu sudah ada aturan di sekolah kan begitu. Akhirnya entah bagaimana, akhirnya dia lapor ke media karena begitu. Akhirnya ramai di media terkait dengan seakan-akan kami menahan ijazah. Sebenarnya tidak, kami fasilitasi. Kami juga koordinasi dengan Al-Katabi selaku ikatan alma mater atau ikatan Al-Katabi atau alumni SMK Ganesha Utama Boyolali yang mana sudah berbadan hukum dan juga sudah dikelola dengan baik oleh Al-Katabi. Jadi seluruh kegiatan atau seluruh alumni SMK Ganesha Utama Boyolali itu mutlak menjadi Al-Katabi atau alumni SMK Ganesha Utama Boyolali. Karena begitu. Jadi kami sudah klarifikasi ke rumah bersama Al-Katabi untuk klarifikasi, tapi sudah terekspos kami di media kan begitu. Akhirnya sampai ke Bupati itu gimana? Iya. Akhirnya pada Senin kemarin tanggal berapa itu Pak? Saya lupa. Berapa itu dari Kecamatan Banyudono, Pak Camat Banyudono, Pak Radit dan juga Pak Adi Pujianto selaku ajuan Pak Bupati klarifikasi ke SMK Ganesha Utama Boyolali terkait dengan anak tersebut, apakah benar masih ada kekurangan biaya kan begitu. Karena anak itu kebetulan di wilayah Ketahuan Banyudono, menjadi wilayah Kabupaten Banyudono, Kecamatan Banyudono, dan diketahui oleh Pak Camat klarifikasi ke sekolah, dan alhamdulillah semua sudah diselesaikan dengan baik oleh pihak Kecamatan Banyudono dan juga dari Bapak Bupati. Karena begitu. Jadi prosesnya itu sebenarnya tidak masalah ya, biasa saja. Jadi pesannya gimana Pak? Untuk yang selanjutnya biar nggak kayak gini, harapannya gimana? Harapannya oke, terima kasih. Bahwa harapan bagi semua alumni yang punya masalah atau urusan terkait dengan jasa dan lain-lain ataupun pekerjaan bisa menghubungi alumni. Alumni akan menjembatani. Kira-kira begitu, nanti biar ke di alumni kalau yang masalah itu. Yang jelas untuk urusan sekolah dengan anak sudah selesai dengan bagus dan semua diselesaikan oleh pemerintah setempat dan sekolah,
dan disediakan masalah itu, dan kemarin ijazah sudah diambil oleh anak bersama perwakilan orang